Shalom bagi kita semua. Kita bersyukur pada hari ini kita masih bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran kita pendidikan agama Kristen untuk kelas 6. Nah, di bab 2 ini temanya adalah ibadah dalam perjanjian baru atau disingkat dengan PB. Jika di bab pertama kita sudah belajar ibadah dalam PL yaitu perjanjian lama, nah, dengan video yang kedua ini kita akan belajar di bab 2 ini yaitu ibadah dalam versi perjanjian baru. Namun sebelum kita memulai materi kita, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu yang kau berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur buat hari ini karena engkau sungguh baik, bahkan teramat baik. Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan, bahkan kesempatan untuk tetap dapat belajar walaupun saat ini kami sedang belajar melalui online. Berkati setiap kami sehingga ketika kami mendengarkan video ini, kami dimampukan untuk bisa mengerti materi ibadah dalam perjanjian baru. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita akan literasi sejenak. Kita akan literasi dari Roma pasal 12 ayat pertama sampai ayatnya yang kedua. Yaitu Roma 12 ayat pertama sampai ayatnya yang kedua. Dengan berbunyi ayat pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Baik, ketika kita sudah selesai dalam literasi, kita masuk dalam materi kita, Yesus dan ibadah di sinagoge. Nah, ibadah bersama di perjanjian baru atau disingkat dengan PB itu sangat bergantung pada kebiasaan ibadah orang Yahudi. Bagaimana kebiasaannya? Nah, kita harus tahu dulu apa itu sinagoge. Sinagoge adalah nama tempat beribadah orang Yahudi. Nah, bersekutu atau berkumpul bersama untuk membacakan Taurat. Dan setiap sinagoge itu dipimpin oleh seorang kepala rumah ibadah. Kepala rumah ibadah menjadi penengah dalam satu perkara dan memperkenalkan pengunjung kepada jemaat. Dan penjaga sinagoge itu disebut dengan kazan. Nah, itu ya sebutan penjaga sinagoge. Tugasnya pada hari Jumat sore itu akan memberitahukan penduduk desa bahwa dimulainya hari Sabat, serta pengumuman juga waktu penutupan hari Sabat. Nah, pada umumnya sinagoge itu berupa bangunan batu yang kokoh dan memiliki sebuah lemari tempat menyimpan gulungan kitab Taurat dan sebuah podium dengan meja untuk meletakkan kitab suci. Ini pada umumnya ya. Nah, kita belajar unsur-unsur dalam kebaktian sinagoge. Apa saja sih unsur-unsurnya? Pertama, pembacaan pengakuan iman Yahudi atau Shema. Sebelum kedua, dengarkanlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Itu ada di Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayatnya yang kelima. Lalu yang kedua unsur dalam kebaktian sinagoge adalah mengulangi mazmur. Jadi doa dan mengulangi. Lalu yang ketiga pembacaan hukum Taurat dan kitab para nabi. Yang keempat targum. Apa itu targum? Targum adalah penjelasan atau tafsiran dari pembacaan kitab suci. Dan yang terakhir yaitu berkat. Jadi ada 5 unsur inilah yang terdapat dalam kebaktian sinagoge. Nah, dalam ibadah sinagoge, pembacaan kitab suci adalah pusat dari ibadah, jadi senternya. Kitab Injil itu mencatat sinagoge yang terdapat di Nazaret. Anak-anak bisa cek di Matius pasal 13 ayat 54 dan Lukas pasal 4 ayat 16. Bahkan ada juga yang mencatat di Kapernaum, Markus pasal 1 ayat 21 dan Yohanes 6
pasal 6 ayat 59. Yesus kerap kali mengunjungi sejumlah sinagoge dan berdiri untuk membaca gulungan kitab Nabi. Jadi Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 2 itu bisa dibaca kembali. Lalu Yesus mengajar banyak orang dalam Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 17. Dan Yesus tidak pernah menolak ibadah tradisional, tetapi ia melawan hukum-hukum yang hanya diikuti secara formalitas. Yesus juga mencela cara penyembahan orang-orang Yahudi yang hanya memuliakan Allah melalui bibir, namun hati mereka jauh daripada Allah. Jadi bagi setiap kita yang benar-benar ibadah benar-benar memuliakan Tuhan dari hati. Ajarannya menekankan bahwa kasih kepada Allah adalah ibadah yang sesungguhnya. Ia meletakkan hukum kasih di atas kebiasaan sabat dan kurban. Ibadah yang sebenarnya adalah suatu pelayanan kepada Allah, tidak hanya dalam arti ibadah di bait suci, tetapi juga dalam pelayanan kepada sesama dan hidup setiap hari. Nah, tuliskanlah kegiatan-kegiatan yang termasuk ibadah pada halaman 11. Jadi anak-anak Miss coba ditulis ya di halaman 11. Lalu yang kedua, bagaimana sih perasaanmu saat melakukan kegiatan ibadah atau kegiatan yang ada di halaman 11? Nah, itu nanti akan didiskusikan waktu Zoom ya. Next, materi selanjutnya itu tentang ibadah gereja perdana atau yang dikenal dengan gereja mula-mula. Ketika hari itu ya, hari Pentakosta, pengikut Yesus mendapat sebuah misi untuk bersaksi tentang Yesus dan pengajarannya. Meskipun Yesus tidak hadir secara fisik, mereka memiliki Roh Kudus, yaitu sebagai penghibur atau pelindung untuk melanjutkan dan menerapkan karya keselamatan Kristus. Nah, kita akan masuk dalam kisah gereja perdana dalam Kisah Para Rasul atau kitab kelima dalam Perjanjian Baru. Menceritakan bagaimana Roh Kudus mengubah Rasul Petrus, seorang nelayan dari Galilea, menjadi seorang kepala pengabaran Injil. Dia menjadi penjala manusia. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Petrus menyampaikan khotbah kepada semua orang untuk menerima keselamatan dari Yesus dan memberi diri dibaptis. 3.000 orang memberi diri dibaptis. Nah, 3.000 orang ini menjadi jemaat yang pertama. Sekumpulan orang-orang percaya bahwa Yesus Kristus merupakan Tuhan, Guru, dan Juru Selamat. Saat Yesus masih di dunia, dia dan murid-muridnya selalu berkumpul di hari pertama setiap minggunya dan datang ke ibadah-ibadah di sinagoge secara teratur. Ibadah tersebut mendorong murid untuk mengadakan pertemuan mingguan, sehingga dapat mengingatkan semua perbuatan Yesus atau yang dikenal dengan sebutan gereja perdana. Nah, apa itu gereja perdana? Nah, gereja perdana itu adalah tempat di mana mengadakan pertemuan di rumah-rumah. Dan gereja perdana itu juga akan bertekun dan mendengarkan pengajaran firman yang dibawakan oleh para rasul. Lalu mereka akan berkumpul dan berdoa, bersatu dan menjalin ikatan persaudaraan yang erat. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam ibadah, memecahkan roti dan memuji Allah. Semakin hari makin bertambahlah jumlah mereka yang beribadah. Nah, ibadah gereja perdana itu berlangsung pada hari Minggu, seperti yang tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-7. KPR itu Kisah Para Rasul ya. Hari Minggu disebut sebagai hari Tuhan karena untuk memperingati karya kehidupan Yesus di bumi secara utuh, mulai kelahirannya, khotbahnya, kematiannya, dan kebangkitannya. Hari Minggu. Nah, kita belajar tentang hari Minggu. Apa sih arti hari Minggu menurut bangsa Israel? Nah, arti bagi orang Israel hari Minggu itu adalah hari ke-7. Sehingga umat Kristen itu beribadah pada hari ke-7. Dan ada 6 unsur ibadah sejak Perjanjian Lama. Jadi ini sudah kita bahas di video sebelumnya. 6 unsur ibadah sejak zaman Perjanjian Lama atau disingkat dengan PL. Tujuan ibadah adalah pada Tuhan Yesus.
Nah, ini tujuan utama pada Tuhan Yesus. Kemudian ada pujian, ada doa, ada firman Tuhan, serta ada persembahan. Perhatikan halaman 13 dalam kegiatan pembelajaran, dan itu akan dibahas ketika Zoom berlangsung. Oke? Baik, materi bagian C, ibadah menurut Rasul Paulus. Roma pasal 12 ayat pertama dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Paulus menasehatkan jemaat agar mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah, karena itu adalah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati tidaklah sebagaimana yang ditawarkan oleh orang Yahudi. Apa yang ditawarkan mereka? Memberikan korban persembahan berupa hewan atau uang. Jadi bukan berupa hal itu. Nah, ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan tubuh kita itu menjadi milik Allah. Dan Paulus menasihatkan kepada setiap jemaat agar berhati-hati mengingat apa saja kelakuan yang berkenan dengan kehendak Allah, dan menjadikan itu sebagai pola hidup atau gaya hidupnya. Jika melakukan sesuatu yang baik, maka akan diperhitungkan menjadi persembahan yang baik, dan sebaliknya, jika melakukan sesuatu yang jahat, maka akan diperhitungkan menjadi persembahan yang jahat. Nah, mempersembahkan tubuh dengan segenap hati, segenap kekuatan, dan segenap akal budi, inilah ibadah yang layak di hadapan Tuhan. Nah, C, ibadah menurut Rasul Paulus. 2 Kolose pasal 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Paulus menasihatkan pengikut Yesus untuk menganggap semua pekerjaan sebagai suatu pelayanan kepada Tuhan. Tradisi orang Yahudi itu bekerja bukanlah sesuatu yang biasa. Bukan yang biasa-biasa saja bekerja itu, tetapi bekerja itu merupakan bagian dari ibadah. Semua pekerjaan mulai dari raja, pemimpin, sampai ke bawahan yang paling rendah pun itu dianggap sebagai panggilan dari Tuhan. Jika bekerja dengan sungguh-sungguh, kita akan mendapatkan upah dari Tuhan. Dan Paulus mengajarkan bahwa apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita adalah bekerja dan berbuat untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jika kita melakukannya untuk manusia, maka kita akan putus asa. Kita akan mundur ketika ada tantangan dan halangan yang menghadang kita. Nah, ibadah yang sejati adalah jika kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Ingat, untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Lalu apa sih perbedaan ibadah PL dan PB? Nah, perhatikan tabel di halaman 14. Anak-anak Miss lihat, di situ ada tertulis perbedaan ibadah PL dan PB. Nah, ibadah itu merupakan sarana umat Tuhan untuk bertemu dengan Allah secara pribadi ataupun kelompok. Dan manusia mencari kehendak Allah dan meminta apa yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, konsep ibadah PL dan PB itu adalah kesamaannya itu pada tujuan dan fokus siapa sih yang disembah. Nah, itu kesamaan antara konsep ibadah PL dan PB, yaitu tujuan dan fokusnya adalah kepada Allah. Tetapi perbedaannya bisa diperhatikan di tabel halaman 14. Sudah sangat jelas di situ tertulis perbedaan ibadah PL dan PB, perjanjian lama dan perjanjian baru. Untuk penutup dalam bab 2 video ini ada di halaman 15, mengingat refleksi kembali pada halaman 15. Jadi diriman kembali ya, dicek. Lalu penugasannya dalam toko Alkitab, tuliskan contoh ibadah para tokoh-tokoh. Nah ya, contohnya para tokoh-tokoh ibadahnya bagaimana? Any question? Okay, if you have question, you can say where our Zoom. Jadi nanti ketika di Zoom bisa menyampaikan semua pertanyaan ataupun materi yang belum dimengerti. Sampai jumpa dalam video bab ketiga. Thank you for watching my video. God bless you always. Bye bye.